Shalom Ibu-Ibu, terima kasih kalau sudah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami di Women's Talk ini. Hari ini saya akan sharing tentang Our Children, Our Heritage. Kenapa kita tim dari Women's Talk ini memilih tema parenting untuk beberapa minggu ke depan ini? Bukan kita mau mengajarkan bagaimana mendidik anak, tapi kita ingin membagikan pengalaman kita dan kita boleh saling belajar dari satu dengan yang lain. Dengan segala pengaruh-pengaruh yang sekarang terjadi melalui sosial media, pengaruh-pengaruh dari pergaulan anak-anak kita, dan banyak hal-hal lain yang sangat mudah mempengaruhi pertumbuhan kerohanian anak kita ini, kita sebagai orang tua ini adalah tugas kita untuk kita tidak berhenti memperhatikan sekeliling kita. Dan kita juga harus waspada dengan apa hal-hal yang terjadi di sekeliling kita ini. Supaya kita juga bisa berjaga-jaga untuk anak-anak kita. Seperti yang kita ketahui, si iblis ini kerjanya nggak pernah stop-stop. Si iblis ini hanya mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan kita sebagai orang tua, kita juga tidak bisa menjaga anak-anak kita sedemikian rupa sampai tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tidak bisa juga, mereka juga mesti mempunyai kebebasan. Tetapi bagaimana cara kita melindungi mereka? Bukan secara fisikal aja, tapi kita harus melindungi mereka dengan memberikan pengertian-pengertian di apa yang Tuhan mau. Pengertian-pengertian roh takut akan Tuhan. Bukan roh yang ketakutan, tetapi roh yang takut kepada Tuhan, roh yang menghormati Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Ini yang akan membekali mereka untuk mereka tidak gampang digoncangkan dengan keadaan-keadaan sekitar mereka. Warisan itu apa sebetulnya? Warisan itu adalah segala sesuatu yang kita punyai yang akan kita berikan kepada anak kita, keturunan kita pada waktu kita sudah tidak ada. Begitu juga dengan kita memberikan bukan hanya cuma harta yang kita bisa wariskan, tapi ada hal-hal lain yang bisa kita wariskan yang lebih berharga, yaitu karakter kita, nama baik kita. Nama baik atau nama jelek itu akan kita turunkan kepada anak-anak kita. Sejarah kita ini anaknya si A umpamanya, ya kan, biasanya kan begitu. Oh si C ini anaknya si A yang papanya itu gini-gini, mamanya gini-gini. Pasti orang kan membacakan sejarah kita. Jadi itu apa kita ini pada saat ini akan kita turunkan kepada anak-anak kita. Bahkan juga seperti kita tahu, bahkan penyakit pun kita bisa turunkan juga kepada anak-anak kita kan. Dan juga value-value, nilai-nilai yang kita punya ini kita harus turunkan kepada anak kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita mengajarkan hal-hal yang benar kepada anak-anak kita. Di Mazmur 127 ayat 3 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Tapi saya percaya di sini dikatakan anak lelaki. Tapi saya percaya ini semua buat anak-anak laki-laki dan perempuan. Karena saya belajar di beberapa versi Alkitab yang berbahasa Inggris, di situ tidak diberitahukan bahwa ini hanya buat anak-anak lelaki. Jadi anak-anak lelaki dan perempuan. Dan di TPT sangat bagus sekali dikatakan, anak-anak adalah pemberian kasih dari Allah. Mereka adalah upah berlimpah dari surga. Jadi mereka ini sungguh adalah anak-anak pemberian, anak-anak yang kita punya ini adalah pemberian dari Tuhan. Mereka itu adalah milik Tuhan. Dan juga kita ini adalah partner-partnernya Tuhan untuk mengasuh mereka. Kita bukanlah pemiliknya. Dan itu adalah suatu kehormatan dan tanggung jawab yang penting sekali yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa mendidik anak-anak ini. Ini bukan suatu beban, tapi kita harus melihat semuanya ini sebagai suatu anugerah. Memang benar tidak gampang untuk kita mendidik anak-anak ini ya, susah sekali.
bahkan kita harus mencucurkan air mata. Tapi ibu-ibu, jangan dilihat itu sebagai suatu beban, tapi itu suatu kepercayaan. Karena melalui anak-anak ini juga kita juga akan dididik, diubah, dibentuk oleh Tuhan. Kita lihat di Ulangan 11 ayat 19. Teach them God's commands to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Apa yang harus kita ajarkan? Yuk kita lihat di Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini yang harus kita ajarkan pada anak-anak. Karena hidup ini bukan hanya cuma soal makan minum ya, tapi ada hal-hal perkara-perkara kebenaran yang harus mereka tahu. Bahwa mereka harus mempunyai, biarpun mereka di dunia yang penuh dengan masalah ini, tapi mereka harus mempunyai damai sejahtera dan sukacita. Inilah yang harus kita tanamkan, kita harus ajarkan kepada anak-anak kita. Next. Nah, ini interesting sekali dikatakan ya. Ini oleh Darlene Sechet. If we don't teach our children who God is, someone else will teach them everything that He isn't. Sedih kan ibu-ibu kalau kita tidak mengajarkan segala kebenaran tentang Tuhan, tapi orang lain yang akan mengajarkan yang berlawanan. Kalau saya kasihan sekali kalau anak-anak itu tidak kita ajarkan yang benar. Dan kita tadi lihat yang tadi di Ulangan 11 ayat 19 dikatakan kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu. Jadi ini bukan lagi suatu himbauan, tapi ini adalah suatu perintah. Kamu harus mengajarkan. Dan di Zoom ini saya percayakan semuanya ibu-ibu. Memang paling ideal itu kalau kita bisa menerapkan semuanya ini bersama-sama suami istri ya, untuk mendidik anak-anak ini as parents. Tetapi kebanyakan bapak-bapak sibuk ya dengan pekerjaan-pekerjaan. Dan memang itu adalah tugas kita sebagai ibu untuk yang lebih banyak bersama dengan anak-anak kita. Kita yang harus lebih banyak menanamkan hal-hal kebenaran kerajaan Allah ini. Dan kita bukan hanya memperhatikan akademik mereka, intelijen mereka, kesehatan jasmani mereka. Tapi yang kita harus juga perhatikan adalah kesehatan rohani mereka. Karena kesehatan rohani mereka ini yang akan membentuk karakter dan yang akan membentuk value-value yang benar di dalam mereka. Seperti kita ketahui, EQ lebih penting daripada IQ. Karena anak-anak kalau biarpun IQ-nya tinggi tetapi EQ-nya rendah, mereka juga akan mengalami banyak masalah. Jadi kita harus menanamkan semuanya itu in balance, tapi jangan dilupakan karakter rohani mereka, kesehatan rohani mereka itu adalah tanggung jawab kita. Kita mau kasih mereka karakter value-value yang baik, pasti kan kita sebagai orang tua. Tapi kita harus tahu karakter value-value berdasarkan standar mana yang kita mau kasih. Menurut standar dunia atau menurut standar kerajaan Allah. Tapi pasti kita mau memberikan standar-standar kerajaan Allah. Sebab standar kerajaan Allah itu adalah kebenaran. Karena Tuhan kita adalah kebenaran. Dan standar-standar ini adalah Tuhan yang membuat. Jadi standar kerajaan Allah yang kita akan bagikan, tanamkan kepada anak-anak kita. Dan standar kerajaan Allah ini tidak akan berubah. Dari kapanpun, generasi lepas generasi, ini akan tetap sama. Apalagi kalau hari-hari ini ya kita melihat betapa pengaruh
dunia ini begitu kuat terhadap anak-anak kita. Bahkan kepada kita pun ya, kalau kita juga tidak jaga-jaga ya, kalau kita tidak waspada. Dan kita melihat segala sesuatu itu sedang digoncangkan. Bahkan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa langit dan bumi akan digoncangkan. Dan oleh karena itu ibu-ibu, ini adalah tugas kita untuk membekali anak-anak kita dengan kebenaran yang tidak dapat digoncangkan. Kerohanian anak-anak itu bukanlah tanggung jawab gereja ataupun pendeta. Tetapi kerohanian anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kita harus mempersiapkan mereka dengan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai anak-anak kita ini ada di dalam generasi yang mudah putus asa. Tetapi mereka harus menjadi generasi yang kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan ini. Yang semakin hari bukan semakin mudah, tetapi tantangan-tantangan ini sangat setiap tambah hari tambah perlu kekuatan. Dan kekuatan apa yang bisa kita berikan yang tidak tergoncangkan? Yaitu hanya kekuatan yang berdasarkan kebenaran kerajaan Allah. Dan saya berdasarkan pengalaman saya come up with 5M of discipleship. 5M dalam memuridkan. Ini memuridkan kita sebagai orang tua ya. Kita harus mengajarkan, memberikan contoh, membicarakan, menceritakan, dan menerapkan. Oke, kita yang pertama mengajarkan. Mengajarkan 10 perintah Allah. Ini sudah pasti. Dimanapun mereka, kalau mereka di sekolah minggu, ya di rumah pun baca Alkitab, baca buku-buku cerita rohani, pasti ini kita sudah ajarkan kepada anak-anak kita. 10 perintah Allah ini pasti kita sudah ajarkan ya. Tetapi dari pengalaman saya, ada hal-hal yang tidak kalah pentingnya. Bahkan sehari-hari ini saya melihat sangat penting lagi. Selain mereka mengenal 10 perintah Allah, ada hal-hal yang harus kita ajarkan yang lebih penting, yang juga penting sekali. Yaitu mereka mesti mengerti apa sih maksud tujuan hidup mereka, purpose of their life. Mereka ada di dunia ini bukan hanya untuk sukses dalam sekolah, sukses dalam pekerjaan, sukses. Hanya sukses. Bukan itu yang purpose. Tuhan berikan purpose mereka untuk ada di dunia itu. Bukan hanya mencari kesuksesan atau kesenangan. Nah, tapi kita lihat purpose of our life, purpose of our children's life ya adalah to glorify God and enjoy Him forever. Inilah purpose yang Tuhan berikan untuk setiap kita, untuk kita sebagai orang tua juga begitu, juga anak-anak kita. Anak-anak kita ada to glorify God and to enjoy Him forever. Inilah purpose mereka. Ini dalam segala season, dalam suka dan duka, mereka harus selalu glorify God and enjoy Him in whatever situation. Oke, next. Kita juga mesti mengajarkan kepada mereka identity. Karena identity ini sangat penting sekali. But identity, siapa mereka di mata Tuhan. Bukan siapa mereka menurut dunia, bukan. Kalau menurut dunia bisa bermacam-macam, ya kan? Tapi menurut Tuhan itulah yang kita mau tanamkan di dalam anak-anak kita. Mereka adalah anak-anak son and daughters of all the mighty God. Jadi kalau kita berdasarkan identity anak-anak kita dengan hal-hal duniawi kita tahu juga tidak akan permanen. It's here tomorrow and go. It's here today and gone tomorrow, ya kan? Tetapi kalau identity anak-anak kita ada di dalam Tuhan, itu tidak akan pernah berubah dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Dan identity inilah yang saat-saat ini sedang mau dirusak oleh
musuh-musuh kita. Dan oleh karena itu, inilah tugas kita untuk menanamkan kepada mereka bahwa mereka itu berharga di mata Tuhan. Mereka dikasihi, mereka adalah anak-anak Tuhan. Itulah jati diri mereka. Dan kalau mereka mempunyai jati diri yang kuat, mereka akan confident. Mereka tidak mudah terpengaruh dengan apa kata dunia, apa yang terjadi dengan sekitar mereka. Jadi ibu-ibu, penting sekali kita mengulang dan mengulang kembali mengajarkan kepada mereka bahwa mereka itu berharga, mereka dikasihi oleh Tuhan. Dan tidak ada satu hal apapun yang dapat mengambil mereka dari kasih Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Next. Kita juga harus mengajarkan kepada mereka tentang doa. Doa itu adalah two ways communication. Komunikasi dua arah. Apa sih doa itu? Doa itu bukan hanya sekedar untuk kita mengutarakan apa yang kita mau. Kita mau ini, kita mau ini, kita mau ini. Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini, Tuhan tolong ini. Enggak. Tapi tujuan dari doa itu adalah untuk kita mempunyai hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ini adalah kerinduan Tuhan, kesukaan Tuhan untuk kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, doa itu juga bukan sebagai mantra. Mari kita lihat di Mazmur 91. Di Mazmur 91 ayat 1-2 dikatakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kita lihat, di sini ada syaratnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Berarti apa itu? Itu orang yang dekat. Tuhan mau kita dekat. Tuhan mau kita melekat. Tuhan mau kita kenal dia secara pribadi. Dan dikatakan, ku percaya. Kalau kita mau menerima janji-janji Tuhan, kita harus percaya, kita tidak boleh mendua hati. Karena itu orang yang mendua hati itu tidak akan bisa menerima janji-janji Tuhan. Karena dia mesti, iya enggak ya, iya enggak ya, iya enggak. Padahal Tuhan mau kita percaya 100% kepada dia. Dan jadi banyak sekali sekarang dihimbau orang-orang untuk berdoa, Mazmur 91:1-2. Tapi mereka tidak menyadari kedudukan mereka itu di mana. Apakah mereka ada dekat dengan Tuhan? Apakah mereka sungguh-sungguh mempercayai? Bukan hanya kita sekedar mengucapkan Mazmur 91 ini lalu semuanya akan berjalan dengan baik. Enggak, Ibu. Kita harus melekat dulu apa dia, ada di bawah naungan dia. Kalau kita tidak ada di bawah naungan Tuhan, saya rasa ini tidak akan terjadi dan banyak orang menjadi kecewa. Dan anak-anak kita pun begitu. Kadang-kala mereka hanya berdoa, minta, tapi mereka tidak mempunyai hubungan. Mereka tidak ada di bawah naungan. Mereka ada di tempat yang lain. Dan oleh karena itu kita mesti menghimbau anak-anak kita. Waktu kita berdoa itu bukan sekedar Tuhan itu sebagai kayak vending machine, minta ini, minta itu, enggak. Tapi Tuhan tuh mau membina hubungan relationship ini sama kita. Jadi kadang-kadang sebetulnya Tuhan pun sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tidak usah minta pun Tuhan sudah bisa berikan. Tapi ada hubungan, ada relationship. Untuk kita dengan kerendahan hati, kita datang kepada Tuhan. Mencurahkan isi hati kita. Dan tapi kita juga mesti mengerti bahwa ada kalanya Tuhan tidak langsung menjawab doa-doa kita. Dan ini yang kita harus memberikan pengertian kepada anak-anak kita juga. Supaya pada waktu doa mereka tidak dijawab atau belum dijawab, mereka mengerti bahwa ada waktu Tuhan. Ada waktunya mereka juga harus menunggu. Dan ada mungkin apa yang mereka minta itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Jadi Tuhan tidak bisa mungkin dan pasti Tuhan tidak bisa memberikan kalau doa-doa kita itu tidak sesuai. Kalau tidak sesuai itu bisa membahayakan mereka kan kalau mereka belum siap.
Jadi ini juga harus diberikan pengertian kepada anak-anak kita supaya mereka tidak mengalami kepahitan, supaya mereka tidak mengalami kekecewaan. Dan selanjutnya, nah kita tadi kan mengajarkan ya, di poin pertama tadi kita mengajarkan. Nah di poin B kita memberikan contoh. Kita tidak bisa hanya mengajarkan aja, tetapi kita harus memberikan contoh dari kehidupan kita yang dikatakan walk the talk. Kita harus memberikan contoh dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita. Karena apa yang mereka lihat dari perbuatan kita sehari-hari, itulah yang akan masuk di dalam pikiran mereka, dan itu yang akan membentuk karakter mereka. Itu yang akan membentuk value-value mereka. Umpamanya ini, setiap pagi mereka melihat bahwa kita ke dalam kehidupan kita, setiap pagi kita bangun, kita mendahulukan Tuhan. Sebelum kita melakukan tugas-tugas yang lain, kita selalu mendahulukan Tuhan. Kita selalu berdoa di dalam segala hal yang kita hadapi. Kita selalu mengucap syukur. Kita tidak mudah marah. Kita mudah memaafkan, mengasihi sesama. Respon kita dalam menghadapi masalah-masalah, kelakuan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang mereka tangkap. Dan inilah yang akan menjadi aplikasi di dalam kehidupan mereka juga. Karena apa yang mereka lakukan itu kebanyakan mencontoh dari orang tua. Jadi kelakuan kita, perbuatan kita itulah yang juga tidak kalah pentingnya dengan mengajar. Mereka diajar dan mereka harus melihat contoh. Dan juga mereka juga harus mempunyai integritas. Integritas kita inilah juga yang akan menjadi contoh kepada anak-anak kita. Integritas itu penting sekali, ibu-ibu. Integritas itu adalah kelakuan kita. Kejujuran, kerendahan hati, ketulusan, kemurnian, kekudusan. Itu yang mereka lihat dari kita. Dan di Amsal tadi dikatakan, Amsal 11:3-4 ini adalah salah satu contoh integritas yang saya dapatkan di Amsal. Tapi ibu bisa lihat lagi sendiri, di Amsal itu begitu banyak macam contoh yang diuraikan di situ tentang integritas. Tolong Victor, ini Amsal 11:3-4 mengatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Dalam ITPT-nya jelas sekali, integritas akan menuntunmu kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi pengkhianatan akan menghancurkan impian-impianmu. Ketika hari penghakiman tiba, semua kekayaan dunia tidak akan menolongmu sedikit pun. Maka lebih baik kamu kaya dalam kebenaran, karena itu satu-satunya yang dapat menyelamatkan dalam kematian. Ini ibu-ibu integritas. Jadi penting sekali kita itu menanamkan integritas ini kepada anak-anak kita. Bahkan kemarin 2 hari yang lalu teman saya menceritakan bahwa student-student yang lulus dari Bethel School, Bethel School sekarang mempunyai School of Technology, dan Bethel School itu yang adalah pemiliknya adalah Pastor Bill Johnson. Student-student yang lulus dari sekolahan dia ini itu sangat in high demand dari perusahaan-perusahaan Microsoft, Google, Apple tuh mereka mau ambil student-student yang lulus dari Bethel ini. Karena apa? Karena di Bethel ini mereka diajarkan integritas. Mereka sangat amat menekankan integritas. Jadi anak-anak yang lulusan dari Bethel ini, mereka mempunyai integritas yang tinggi. Dan inilah yang dibutuhkan oleh company-company ini. Jadi ibu-ibu di situ kita melihat ya betapa integritas itu penting. Bukan hanya sekedar kepandaian, tapi integritas itu sangat amat penting. Next. Dan kita harus membicarakan
mendiskusikan dengan anak-anak kita, mendiskusikan apa yang mereka terima tentang firman Tuhan. Apakah ada pertanyaan atau kita harus bisa menjelaskan kepada anak-anak itu apa yang mereka tangkap melalui pembacaan Alkitab. Oleh karena itu maka ini yang harus kita lakukan ya, family devotion. Kalau kita bisa punya waktu itu adalah sangat indah. Apalagi kalau kita bisa memulai sejak anak-anak kita itu kecil gitu ya. Sekarang kan banyak sekali buku devotion untuk anak-anak dari umur 1 pun sudah ada macam-macamnya ya. Jadi ini adalah indah sekali Ibu kalau kita bisa membicarakan apa itu firman-firman Tuhan itu dengan anak-anak kita supaya mereka mengerti, bukan hanya membaca dan tidak mengerti, tapi kita perlu membaca dan memberikan pada mereka itu pengertian, dan inilah keindahan membicarakan bersama dengan mereka. Dan kita juga akan mengenal, oh mereka ngerti nggak ya gitu. Jadi ini adalah bagian kita untuk membicarakan dengan anak-anak. Kita harus membicarakannya supaya mereka mengerti apa yang mereka tangkap dari Alkitab. Dan ada satu teman anak saya itu juga luar biasa itu. Anaknya baru umur 3 tahun. Ayah ibunya ini bukan Kristen ya, tapi anaknya ini ikut Bible Sunday School dari cucu-cucu saya gitu. Dan anak ini setiap malam sebelum dia tidur minta papi maminya, biarpun papi maminya bukan Kristen ya, untuk membacakan Alkitab. Dan setelah dibacakan Alkitab, dia mempunyai banyak sekali pertanyaan karena anak ini cerdas sekali. Dan orang tuanya tidak bisa menjawab karena mereka tidak mengerti. Dan sekarang orang tuanya ini mereka mengambil Alpha Course karena mereka tahu saya harus bisa menjawab pertanyaan anak saya. Dan itulah ibu-ibu, makanya kita harus selalu mengikuti diri kita. Anak kita kan semakin hari semakin bertumbuh dewasa, dan kita juga harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Next. Menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, menceritakan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan kepada anak-anak kita. Mereka mesti dengar, karena kita sendiri kalau kita mendengar kesaksian orang-orang, itu yang membuat roh kita, iman kita bertumbuh. Kita belajar dari kesaksian-kesaksian orang. Begitu juga kita terhadap anak-anak kita. Kita harus ceritakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Nggak usah malu kalau memang ada hal-hal yang Tuhan bukakan ya, yang harus kita juga akui. Kita juga harus bisa juga mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan anak-anak kita. Kita harus bisa mengatakan kepada mereka juga, Tuhan sedang bekerja di dalam kita untuk memperbaiki diri kita supaya kita semakin hari boleh menjadi semakin seperti Kristus, mempunyai karakter yang baik seperti Dia, seperti yang Tuhan mau. Seumpamanya pada waktu kita marah dan anak kita melihat, kita explain to them bahwa kita juga kadang-kadang juga bisa terjatuh kan. Kita belum sempurna, tapi pada waktu kita jatuh, kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Dan kita minta Tuhan menolong kita, memberikan kita kemampuan untuk kita tidak marah-marah lagi gitu kan ya. Dan inilah yang kita harus berikan contoh kepada anak-anak kita. Nggak usah malu seolah-olah kita yang paling benar. Enggak, kita harus apa adanya terhadap anak-anak kita. Selanjutnya, kita juga harus menerapkan, menegakkan. Dan di sini ini yang kita itu tidak bisa hanya sekedar memberikan peraturan. Anak-anak diberikan peraturan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tetapi kita harus juga menerapkan, menegakkan dalam disiplin. Mendisiplin mereka sesuai dengan firman Tuhan. Karena pelanggaran adalah dosa. Janganlah kita kompromi dengan dosa, karena itu bukan kehendak Tuhan. Dosa adalah dosa, pelanggaran adalah dosa. Ini yang harus kita tanamkan pada anak-anak melalui pendisiplinan. Kadang-kadang kita dibilang juga kan, oh ya Alkitab itu kan sudah kuno.
Alkitab itu sudah bukan zamannya lagi. Ibu-ibu itu tidak benar. Alkitab itu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Kebenarannya tetap sama. Dan itu tidak bisa dirubahkan oleh keadaan, oleh apapun, oleh zaman, tidak bisa dirubahkan. Oke, sekarang saya mau kasih contoh yang maaf yang agak sangat ekstrim ya. Dan hari-hari ini kan banyak ya anak-anak muda, generasi muda itu yang samenleven, ya kan, hidup bersama. Kita sebagai orang tua, bagaimana reaksi kita untuk itu? Memang tidak mudah untuk memberikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa ini tidak boleh, ini melanggar perintah Tuhan, ya kan? Tapi kita harus usahakan. Kadang-kala memang anak kita tidak akan nurut sama kita. Bagaimana waktu anak kita tidak mentaati perintah kita, larangan kita? Bagaimana kita? Apakah kita diam aja? Apakah kita tutup mata? Apakah kita kompromi? Kita harus juga taruh posisi kita. Kita harus tetap tegas dengan apa yang kita percaya. Kita percaya bahwa perbuatan itu tidak direstui oleh Tuhan. Ini yang kita harus terapkan. Seumpamanya anak ini tidak mau turut, jangan anak ini melakukan di dalam rumah kita. Jangan kalau dia melakukan di rumah kita seolah-olah kita menerima, kita mengiyakan, padahal sebetulnya hati kita tidak. Kita harus menunjukkan sikap bahwa ini kita tidak setuju. Tapi bukan berarti bahwa kita harus membuang anak kita. Enggak. Kita harus dengan cara kita minta hikmat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tetap mengasihi dia, tetapi kita tidak kompromi dengan pelanggaran-pelanggarannya. Inilah yang tidak mudah, tetapi ibu-ibu, inilah tugas kita. Ini berat, tetapi ini adalah tugas kita. Bukan sekedar kita, udah kamu nggak mau nurut, oh kita usir. Nggak bisa, ibu-ibu. Tidak bisa. Seumpamanya, kalau ini salah satu contoh juga, ada teman saya juga anaknya tidak mau mendengarkan ya. Dia bilang, you don't do it in my house. Kamu lakukan di luar, bukan dengan sepengetahuan saya, bukan dengan restu saya. Dan kita tetap berdoa, kita tetap berusaha dengan Tuhan untuk Tuhan membawa anak kita kembali dari jalannya yang salah. Ini hanya salah satu contoh yang sangat drastis ya, dan ini yang saya banyak kita dengar gitu ya. Dan saya rasa kita sebagai orang tua penting sekali kita untuk tidak kompromi dengan dosa, tetapi kita tetap mengasihi anak kita. Yang kita tidak kompromi itu dengan perbuatannya, tetapi kita tetap mengasihi anak kita. Karena Tuhan mau kita tetap mengasihi apapun kelemahan, kekurangan anak kita. Mereka adalah harta yang sangat berharga. Dan kita tidak akan pernah putus asa untuk memperjuangkan, untuk membawa dia kembali kepada jalan yang benar. Tapi don't give up. Jangan, ya udah terserah, nggak boleh ibu-ibu. Tidak bisa. Itu adalah tanggung jawab kita. Nah, selain dari itu tadi, example yang lain lagi juga cara mereka berpakaian. Kita harus bisa menghormati diri tubuh kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Ini yang juga harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya toh, pergaulan, minum-minum, clubbing, itu semuanya anak-anak kita lakukan. Kalau anak-anak kita lakukan itu, kita harus bisa memberikan batas-batas kepada mereka. Batas-batasnya adalah kebenaran firman Tuhan. Victor, tolong yang tadi 1 Korintus 10. Nah, firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun. Prinsip ini yang kita harus berikan kepada anak-anak. Supaya dia bisa membedakan mana yang berguna, mana yang membangun. Untuk mereka mempunyai hikmat dalam mereka menentukan pilihan-pilihan mereka. Karena kita juga waktu mereka memilih, kita tidak selalu bisa, mereka harus tanya sama kita, boleh apa enggak. Tapi kita harus memberikan guidance,
Apakah keputusan kamu, pilihan kamu itu berguna? Apakah pilihan kamu itu membangun? Apakah pilihan kamu itu benar di mata Tuhan? Inilah yang harus kita berikan guidance kepada anak-anak. Prinsip ini yang harus kita tanamkan kepada mereka supaya mereka tidak memilih hal-hal yang salah. Next. Nah, saya nggak bisa bilang ya tadi itu nggak, anak-anak kita nggak bisa cuma dibuang begitu aja ya, tapi kita harus tetap mengasihi mereka. Nah, di Amsal 29:15 dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ini dikatakan tongkat dan teguran. Jadi kita juga kadang-kadang harus memakai kekerasan. Ya toh, tapi kekerasan ya kita harus minta hikmat Tuhan, kekerasan apa ya. Kadang-kadang kita juga mungkin kalau besar kita cut allowance-nya atau apa gitu ya, bukan selalu berarti kita harus memukul. Ya, saya juga belajar banyak dari anak-anak saya. Saya juga harus berantem dengan mereka. Pada waktu saya dan suami saya mendisiplinkan mereka dengan value-value kerajaan Allah ini. Memang tidak mudah. Dan kadang-kadang kita sampai, aduh udah mau give up. Karena kita kadang-kadang ada waktu kita harus marah, kadang-kadang kita harus juga dengan baik-baik, kita harus ngomong sampai kadang-kadang saya juga mengalami yang sama. Anak-anak saya juga ada melewati proses-proses itu juga. Kadang-kadang saya juga mau give up, udah deh. Tapi enggak, saya ingat kalau saya give up, siapa yang akan mendidik anak-anak saya? Jadi biarpun dengan air mata, dengan hati yang penuh dengan hati yang luka, kita tetap harus terus melakukan apa yang Tuhan mau. Karena mereka itu sebetulnya tidak mengerti. Dan Tuhan di firman Tuhan itu dikatakan kan, people perish because of knowledge. Anak-anak ini karena mereka tidak tahu, mereka tuh tidak mengerti, tapi kadang-kala suka sok tahu gitu. Jadi kita sebagai orang tua kita harus mempertahankan bahwa kita mau mereka mengerti. Tapi kita berdoa, of course itu pasti ya, kita sebagai orang tua kita selalu mendoakan anak-anak kita, tapi tidak cukup hanya berdoa. Karena tanggung jawabnya bukan 100% pada Tuhan, tanggung jawabnya itu adalah pada kita. Pasti kita harus berdoa, kita harus bekerja sama, kita harus minta hikmat Tuhan apa yang harus kita lakukan. Tapi dari pihak kita ini, cara pendisiplinan kita itu sejajar nggak dengan apa yang Tuhan mau? Apakah kita kompromi? Apakah kita hanya minta Tuhan saja yang merubah anak kita? Tidak bisa. Tapi harus kita minta sama Tuhan, tapi kita di dalam penerapannya kitalah yang harus mendisiplinkan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu dalam segala hal, dalam kita mendidik anak-anak kita, ikut sertakan Tuhan, karena kita tidak mampu melakukannya sendiri. Itu suatu not an easy job ya, mendidik anak-anak kita gitu. Dan Tuhan tuh tidak mau sampai anak-anak itu terjerumuskan, anak-anak itu sampai tercuri oleh musuh-musuh kita. Oleh karena itulah tugas kita untuk mempertahankan mereka. Apalagi kita tahu ya, hidup kita ini tidak untuk selama-lamanya kita ada bersama dengan mereka. Kita tidak bisa selama-lamanya melindungi mereka. Kita tidak bisa selama-lamanya mendampingi mereka. Tapi ada satu hal yang kita harus lakukan, yaitu kita harus tahu menanamkan kebenaran-kebenaran ini kepada mereka. Karena mereka harus tahu kepada siapa mereka harus datang pada waktu mereka mempunyai permasalahan, pada waktu mereka memerlukan pertolongan. Karena kita tahu bersama dengan Tuhan, Tuhan itu akan selalu berjalan dengan mereka. Mereka tidak bisa berjalan dengan kayak kita, tapi mereka bisa berjalan dengan Tuhan yang tidak pernah berubah dan tidak pernah meninggalkan mereka. Next. Di Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut
akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi oleh karena itu, takut akan Tuhan harus kita tanamkan di dalam anak-anak kita. Saya mempunyai 3 orang anak dan semuanya sudah menikah dan mereka mempunyai keluarga masing-masing. Dan kalau anak kita sudah berkeluarga, kita tidak bisa mencampuri urusan keluarga mereka, bukan? Banyak hal yang mereka harus putuskan sendiri, mereka harus hadapi sendiri. Kita sebagai orang tua, kita hanya sebagai observer. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa mensupport. Oleh karena itu, penting sekali kita membekali mereka dengan fondasi-fondasi kerajaan Allah ini, kebenaran-kebenaran dan takut akan Tuhan. 2,5 tahun yang lalu, cucu saya dari anak saya yang paling besar, yang pertama, pada waktu itu dia umur 14 bulan. Dia mengalami sakit virus, dia kena virus yang sangat membahayakan nyawanya. Beberapa kali dia hampir kehilangan nyawanya. Dan dalam keadaan seperti itu, saya tidak bisa berbuat apa-apa sebagai orang tua. Saya hanya bisa berdoa. Semua keputusan-keputusan harus diambil sendiri oleh anak saya dan suaminya. Saya tidak bisa ikut campur. Dan saya melihat bagaimana anak saya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Dia hanya bisa berdoa. Dia berdoa dan dia hanya bisa memuji Tuhan. Dan kita sekeluarga hanya bisa berdoa pada waktu keadaannya sangat-sangat kritis. Kita hanya bisa berdoa sekeluarga dan anak saya berkata, Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengizinkan saya untuk memelihara anak ini selama 1 tahun. Dan saya kembalikan anak ini kepada Engkau, Tuhan. Dan sejak saat itu dia bilang, semua keputusan itu lebih gampang untuk dia ambil karena dia tahu anak ini ada sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Dia sudah kembalikan kepada Tuhan. Karena memang anak ini bukanlah milik kita. Anak ini adalah milik Tuhan. Dan di situ saya melihat ya, biarpun cucu saya pada saat itu kondisinya sangat parah sekali. Kondisinya waktu itu keadaan jantungnya itu hanya cuma 27% dan dia selama 4 hari dia tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Dan selain dokter mengusahakan supaya dia hidup, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan otaknya. Jadi keadaannya sangat kritis dan hati kita semua sebetulnya hancur. Tapi saya juga tahu anak saya hatinya hancur. Tapi saya bersyukur dia bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Dia masih bisa bekerja, dia masih bisa bertawa, dan bahkan dokter-dokter pun berkata, dia heran melihat anak saya ini. Kenapa anak saya ini kok tidak nangis terus seperti ibu-ibu yang lain, dia bilang gitu. Tapi anak saya bilang sama dokter itu, dokter, saya bisa seperti apa saya hari ini, saya bisa berdiri seperti hari ini dengan anak saya kondisi seperti itu karena saya mempunyai Tuhan. Itu yang dia katakan. Dan waktu saya melihat semuanya itu, waktu saya melihat anak saya berjalan dalam lembah kekelaman bersama dengan Tuhan, itu yang memberikan saya juga kekuatan. Itu memberikan saya suatu ketenangan bahwa saya tidak usah khawatir. Walaupun pada akhirnya nanti saya tidak akan bersama dengan dia, tapi saya tahu dia sudah mempunyai seorang Bapa yang akan terus berjalan dengan dia di dalam lembah kekelaman maupun di dalam segala keadaan, dalam suka dan duka. Dia sudah mempunyai seorang Bapa yang akan terus menyertai dia, yang tidak akan meninggalkan dia. Itu memberikan pada saya suatu ketenangan bahwa dia sungguh-sungguh mengenal Bapa yang akan selalu menyertai dia. Dan puji Tuhan, cucu saya sekarang sudah pulih, bukan saja pulih, tapi tidak ada kecacatan apapun. Semua yang kita takutkan itu semuanya tidak terjadi. Sampai semua dokter itu mengatakan ini hanya karena mujizat, bukan karena kedokteran yang menyelamatkan dia, tapi karena Tuhan yang menyelamatkan. Dia sekarang sudah hampir umur 4 tahun.
dan dia anaknya cerdas sekali dan baik sekali, dan saya tahu ini semua hanya karena Tuhan. Dan di ayat di 3 Yohanes 1:4 kita lihat. Di 3 Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ibu-ibu, inilah benar, ini firman ini baru saya dapatkan tadi pagi. Tapi selama itu inilah yang saya dapatkan, yang saya rasakan. Saya sukacita, saya tenang karena saya tahu anak-anak saya hidup dalam kebenaran. Next. Oleh karena itu, ibu-ibu, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ini dari Amsal 29:17. Oleh karena itu, ibu-ibu, didiklah, jangan takut, jangan lelah, jangan give up. Next. Ini firman juga sangat menguatkan saya ya. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Next. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh dan mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ibu-ibu, dasar, fondasi itu harus kuat, sangat penting. Seperti rumah, begitu juga kita ini dari rumah Allah. Rumah kita harus mempunyai fondasi yang kuat, yang tak tergoncangkan. Dan fondasi yang kuat itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ada di dalam kebenarannya, ada di dalam kerajaannya. Inilah yang harus kita terus tekankan, kita harus bagikan, kita harus bangun untuk anak-anak kita. Jangan sampai mereka tergeletak. Tidak ada yang menolong, hancur pada waktu mereka menghadapi badai. Ibu-ibu, apa yang kita bisa wariskan kepada anak-anak kita? Kita bisa mewariskan harta, tapi itu tidak cukup. Tapi kita lebih dari semuanya itu, kita harus mewariskan kehidupan kerajaan Allah, yang mana harus dimulai dari kita. Kita tidak bisa mewariskan kalau kita tidak mempunyainya. Oleh karena itu, harus kerajaan Allah harus dibangun di dalam kehidupan kita sebagai orang tua terlebih dahulu. Karena apa yang kita tidak punya, kita tidak bisa berikan, kan? Mari kita punyai dulu kerajaan Allah. Itu menjadi fondasi di dalam hidup kita yang akan kita bisa wariskan kepada anak-anak kita. Dasar yang kuat di atas batu karang yang teguh. Badai apapun yang akan dihadapi oleh anak-anak kita, mereka tidak akan tumbang, mereka tidak akan rubuh, tetapi mereka akan kuat. Seperti mana kita juga ketahui, keadaan sekeliling kita semakin hari bukan semakin baik, bukan, tetapi semakin kacau. Oleh karena itu kita perlu membangun anak-anak kita di atas batu karang yang kuat. Next. Ini adalah ayat kesukaan saya. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Semoga apa yang di-sharingkan hari ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.